Izinkan saya untuk sharing sebentar gitu ya. Saya memiliki ciptaan lagu gitu ya. Lagu ini ditulis oleh saya waktu dari tahun 2015. Saya menulis lirik lagu ini karena saya mengalami suatu pergumulan. Kiranya nanti lagu ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu di rumah. Ya. Lagu ini betul-betul waktu itu saya tulis ketika ada pergumulan, ketika ada cobaan, ketika ada penderitaan, ketika berada di dalam kekhawatiran. Dan Bapak Ibu, saya mengalami situasi yang tidak mengenakan pada saat itu. Gitu ya. Jadi setiap 2 tahun itu selalu ada pergumulan. Setiap 2 tahun itu selalu ada penderitaan. Tahun 2015 gitu ya, saya menghadapi situasi yang dimana papa saya meninggal secara mendadak. Lirik lagu itu mengatakan, di saat ku tak berdaya. Di saat aku tidak berdaya ketika mendengar kabar papa saya meninggal. Sontak itu betul-betul menjadi sebuah problema yang luar biasa. Dan akhirnya saya betul-betul apa sih maksud Tuhan? Saya berdoa, saya menghadap Tuhan. Saya terus setiap harinya tanpa henti bertanya, apa Tuhan yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa Tuhan yang Tuhan mau yang Engkau izinkan ini supaya saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan akhirnya step by step tahun 2016-2017 Tuhan menjawab itu. Bahwa saya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Pribadi yang lebih kokoh, pribadi yang bisa menopang dan bekerja sama dengan mama. Tahun 2017 ada lirik di situ, di saat ku rasa takut. Lirik tersebut di saat ku rasa takut ini menunjukkan bagaimana ketika saya mendampingi mama saya yang akan dioperasi tumor otak. Sontak sebagai anak gitu ya, sudah kehilangan satu orang tua, kok Iki kena lagi istilahnya kena sakit yang luar biasa, bukan sakit yang main-main. Ada rasa ketakutan di situ. Tapi saya datang. Saya tahu Tuhan mampu. Saya tahu Tuhan berdaulat. Persoalan ini pasti akan selesai. Dan nyatanya puji Tuhan mama saya bisa sehat. Luar biasa Allah kita. Masuk lagi di saat ku mulai bimbang. Di tahun 2018 saya punya harapan yang besar. Umur 28 saya harus menikah gitu ya. Saya akan berumah tangga. Tapi Tuhan menjawab tidak. Belum saatnya. Hubungan harus kandas dan lain sebagainya. Di situ saya mulai merasa bimbang. Tapi saudara, ketika di saat tidak berdaya. Ketika mulai rasa takut. Ketika mulai ada kebimbangan. Waktu saya betul-betul berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Saya bisa melihat kuasa Tuhan. Kasih Tuhan yang menopangku. Kasih Tuhan yang betul-betul mengangkatku. Walau badai menerpa, Dia selalu ada. Kasih Tuhan saja bisa menyelamatkanku. Pasti juga kasih Tuhan akan memulihkanku. Kasih Tuhan juga yang akan memulihkan setiap hati kita yang terluka. Kasih Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, melewati proses, melewati tantangan. Tuhan membuat saya terus bertumbuh, terus semakin tidak takut, terus semakin bergairah, terus semakin bersemangat. Dan malah justru terus semakin beriman kepada Tuhan. Itu semua bukan pekerjaan saya pribadi. Tapi karena pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya punya Allah yang besar. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya kasih yang begitu luar biasa. Biarlah pujian ini dapat menguatkan kita di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah pujian ini juga mengingatkan kita dan juga bisa menguatkan kita supaya kita terus mekar dalam masa sukar. Saya tidak sendiri gitu ya. Saya akan ditemani oleh adik saya Kristi yang akan menyanyikan pujian ini. Dan juga yang akan diiringi juga dengan Odi yang sudah memberikan instrumen yang luar biasa. Yang membantu saya membuat melodi dan instrumen. Biarlah pujian ini dapat menguatkan kita.
Dan pujian ciptaan ini dapat memberkati setiap kita untuk kita bisa mekar terus dan bertumbuh di dalam kesukaran. Puji Tuhan. Saya undang untuk adik saya bisa menyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan sebenarnya firman Tuhan.